Kesimpulan riset pada kali ini adalah metodologi ini adalah gabungan konten analisis dan social listening manual dengan pembersihan data dari buzzer dan kemudian hasilnya memberikan gambaran yang sangat akurat yaitu 92,7% bahwa mayoritas publik puas 68% kepada wakaf kitab Minhajun Nasabin. Namun ada minoritas signifikan, yaitu 21% yang menolak karena faktor identitas nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sahabat Charlie, dimanapun berada, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup ramai yang diperbincangkan di media sosial terkait wakaf kitab Minhajun Nasabin karya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita perlu bertanya-tanya apakah kitab itu mendapatkan respon yang baik atau tidak di kalangan publik. Dan ini juga disebut sebagai karya penting yang membongkar sekaligus meluruskan masalah nasab ba'aluk. Dan menarik ke teman-teman, kitab ini tidak hanya ditulis, tapi juga diwakafkan secara massal. Ribuan eksemplar disebar ke berbagai macam pesantren dan majelis. Liputan juga sudah disampaikan oleh Gus Rifki Zulkarnain yang sudah mereport perkembangan distribusi daripada kitab Imat. Namun, bagaimana respon publik, teman-teman? Ini yang mau kita tanyakan. Apakah ini hanya sekedar wakaf sebagai amal jariah untuk membagi kitab, ataupun ini ada suatu hal yang menjadi permasalahan di publik? Dan apakah masyarakat senang dengan kehadiran kitab terbaru yang berjudul Minhajun Nasabin, di mana ini adalah kita sebut sebagai babak baru ataupun episode kedua daripada polemik nasab yang sudah berjalan 3 tahun ini. Kemudian, ataukah justru muncul penolakan keras di kalangan masyarakat, baik yang mendukung Imat ataupun yang menolak Imat? Mari kita kupas dengan data, analisa, dan riset yang juga berkaitan dengan dinamika sosial, politik, keagamaan yang mengikutinya. Nah, baik, persentase kepuasan publik kitab Minhajun Nasabin, karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang pertama, menyatakan sangat puas, itu 41%. Umumnya, dari pendukung wakaf, merasa ikut amal jariah, bahwa senang kitab ini dibagi-bagi kepada pesantren ataupun masjid. Kemudian komentar-komentar posting, ya, yang ini saya ambil datanya melalui 2 platform media sosial, yaitu YouTube dan Facebook. Karena daripada 5 platform media sosial, 2 media sosial inilah yang sangat signifikan, yang sangat mempengaruhi publik terkait tentang wakaf kitab Haji Imaduddin Usman. Kemudian komentar dan postingannya, alhamdulillah kitab ini bermanfaat. Semoga berkah untuk semua. Terima kasih Kak Imat. Semoga program wakaf ini terus berlanjut. Kemudian poin kedua adalah cukup puas, itu 27%. Mereka mengapresiasi niat wakaf, tapi masih ada keraguan pada isi kitab atau cara distribusinya. Keraguan ini akan berubah ketika masyarakat yang belum sangat puas atau kategori cukup puas itu bisa menerima atau membaca isi dari kitab Minhajun Nasabin, karya Kiai Imat. Sehingga ini sifatnya adalah bagaimana mendapatkan buku secara umum. Karena kemarin yang dilaporkan oleh Mas Rifki Zulkarnain adalah distribusi wakaf kepada 2.000 eksemplar. Sehingga publik umum itu mengatakan bahwasanya
mekanisme untuk pembelian umum. Sehingga posisi cukup puas adalah posisi yang belum mereka terima ataupun belum mereka baca. Contoh komentar atau postingan adalah, bagus ada wakaf kitab, tapi semoga tidak jadi fitnah. Saya senang ada wakaf, tapi kenapa isinya menyerang nasab? Karena ini adalah sebuah penelitian terkait tentang nasab Ba'alawi yang berdasarkan sumber-sumber referensi dan dengan metodologi yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Sehingga bukan sifat yang menyerang, tapi ini sifatnya akademik. Kemudian yang merasa tidak puas itu 21%. Kelompok penolak keras seperti kalangan Ba'alawi, sebagian santri tradisional, ataupun netizen yang konservatif yang selalu meluapkan emosi personal, interpretasi personal kepada keimat, baik dengan pendukungnya ataupun personal keimat. Yang kedua, menilai kitab ini tidak pantas diwakafkan karena dianggap memecah belah umat. Kata-kata memecah belah umat itu seringkali dilontarkan oleh pendukung daripada Ba'alawi. Baik yang kita sudah pernah bahas kemarin, memecah belah umat itu tidak hanya murni daripada pendukung Ba'alawi saja, namun ada aktor-aktor atau yang disebut adalah sindikat hoax yang tidak membela keimat, yang juga tidak membela Ba'alawi, yang menyebut atau melontarkan kata memecah belah umat. Contoh, postingan ataupun komentar, wakaf bukan untuk sebar fitnah, kitab ini harus ditolak. Kemudian yang netral ataupun belum menentukan sikap itu 11%. Publik yang hanya bertanya-tanya soal harga, cara mendapatkannya, versi PDF ada atau tidak, tanpa memberikan komentar emosional. Kemudian mereka bisa bergeser ke puas atau tidak puas tergantung narasi tokoh yang mereka ikuti. Kemudian ringkasannya adalah total kepuasan sangat dan cukup puas kita gabungkan adalah 68%. Mayoritas publik senang dengan gagasan wakaf kitab. Kemudian ketidakpuasan itu 21%, cukup signifikan, menunjukkan adanya resistensi yang sangat serius. Kemudian netral adalah 11%, kelompok swing yang bisa dipengaruhi narasi pro dan kontra. Kemudian kesimpulan umumnya adalah secara umum program wakaf kitab Minhajun Nasabin karya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani diterima positif oleh mayoritas publik karena dikaitkan dengan amal jariah. Namun, isu ini kitab nasab dan polemik identitas membuat tingkat ketidakpuasan tetap tinggi di kalangan tertentu. Jadi kalau kita bicara puas adalah kalangan publik secara mayoritas dan kalangan umum, namun yang ketidakpuasan adalah dari kalangan tertentu, jadi hanya kalangan di Ba'alawi ataupun kalangan pendukungnya saja. Kemudian, analisa sumber penolakan. Dari kalangan Ba'alawi, Habib dan simpatisannya. Alasannya adalah kitab ini membongkar dan mengkritik nasab Ba'alawi, isu identitas yang sangat sensitif. Bentuk penolakannya adalah pernyataan resmi beberapa Habib di YouTube dan Facebook menolak kitab ini sebagai fitnah nasab. Kemudian ada yang share video bantahan ulama habaib yang menyebut keimat membuat perpecahan umat. Sekali lagi, memecah belah umat, kata-kata ataupun kalimat yang selalu dilontarkan tanpa ada sebuah bukti dan hanya tuduhan kepada keimat. Dan ini adalah riskan ataupun rentan diboncengi atau ditunggangi oleh sindikat-sindikat hoax yang tidak berpihak di kalangan keimat ataupun tidak berpihak di klan Ba'alawi. Kemudian porsi atau perkiraannya adalah 50% dari total kritik. Kemudian dari ulama dan santri tradisional NU, pesantren-pesantren tertentu. Alasannya, melihat kitab ini berpotensi memecah belah jamaah, menimbulkan konflik berhorizontal, serta merusak otoritas ulama yang dihormatinya. Bentuk penolakannya adalah komentar di YouTube. Ini bukan cara al-sunnah wal jamaah, fitnah ulama itu dosanya besar. Kemudian status Facebook dari kalangan santri yang mengingatkan agar kitab ini tidak beredar bebas. Porsi perkiraannya adalah 25% dari kritik. Kemudian kelompok netizen religius konservatif, awam tapi loyalis dengan tokoh. Alasannya adalah solidaritas emosional pada tokoh ataupun kelompok tertentu, dalam hal ini adalah Ba'alawi,
tanpa membaca isi kitab. Jadi hanya sebuah spontan kata-kata tanpa ada sebuah pemahaman di dalam membaca kitab. Isinya ataupun maknanya atau tujuannya ataupun secara keseluruhan daripada kitab itu. Jadi kesimpulannya hanyalah ikut-ikutan saja. Kemudian bentuk penolakannya adalah komentar pendek seperti di fitnah, jangan ikuti keimat, atau jangan ikuti kiai ini, atau jangan percaya kitab ini, sesat. Kemudian sebaran meme, sindiran di grup Facebook ataupun di WhatsApp. Porsi perkiraannya adalah 15% dari titik. Kemudian akun politikus agama, buzzer identitas, simpatisan FPI, HTI, ataupun tertentu. Alasannya, isu nasab sering dipakai untuk legitimasi politik. Titik muncul bukan hanya soal isu nasab ataupun isi kitabnya, tapi juga framing bahwa keimat dipakai pihak tertentu untuk menyerang habaib, sehingga ini tuduhan fitnah yang tidak berdasar. Sedangkan yang sudah kita ketahui, yang sudah kita riset kemarin bahwasanya di dalam polemik nasab ini, baik pendukung keimat ataupun pendukung Ba'awi itu ada sindikat hoax yang bermain di sosial media yang tidak memihak keimat dan tidak memihak Ba'awi, yang cenderung itu lebih mengedepankan kepada narasi memecah belah umat. Ini persentasenya sangat tinggi, 10% daripada buzzer ataupun bot yang ditunggangi oleh oknum tertentu. Bentuk penolakannya adalah narasi bahwa kitab ini adalah agenda adu domba umat Islam. Kemudian posting dengan angel politik. Ini kerjaan Intel untuk pecah belah umat. Sebenarnya kalau kita melihat itulah kerjaan Intel, berarti sudah melihat ada sebuah indikasi ataupun ada sebuah sorotan terhadap siapa yang bermain di dalam polemik nasab ini, yang tidak berpihak di keduanya atau bahkan saling menyerang, saling menjelekan, dan saling menuduh. Kemudian porsi perkiraan adalah 10% dari titik. Simulasi tidak puas. Dari 200 orang yang disurvei dengan metode sosial media listening, 21% atau 42 orang tidak puas, maka dari kalangan Ba'alwi 21 orang, dari kalangan ulama dan santri tradisional itu 11 orang, dari kalangan netizen emosional 7 orang, dan dari akun politikus agama 3 orang. Sehingga kesimpulan riset pada kali ini adalah metodologi ini adalah gabungan konten analisis dan social listening manual dengan pembersihan data dari buzzer, dan kemudian hasilnya memberikan gambaran yang sangat akurat, yaitu 92,7%, bahwa mayoritas publik puas 68% kepada wakaf kitab Minhajun Nasabin, namun ada minoritas signifikan, yaitu 21% yang menolak karena faktor identitas nasab. Ya, demikian ini adalah sebuah riset akademik yang berbasis tentang konten analis dan sosial media listening yang bisa kita report, yang bisa kita lakukan, dan kita bisa menganalisa dari 2 platform besar, yaitu Facebook dan YouTube, dengan 200 sampel ada di YouTube dan 100 sampel yang ada di Facebook, dengan 5 video teratas ataupun 5 konten teratas dengan jumlah komentar dan views yang paling besar. Demikian report kami. Nantikan di episode berikutnya. Salam The Podcast Perungan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.